Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa habibina wa maulana wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa kulla man nahaja bimanhajihi wa kulla man amila bisunnatihi ila qiyamiddin. Bapak dan Ibu jamaah salat Isya, kemudian insyaallah akan kita lanjutkan dengan salat tarawih, dan insyaallah akan kita tutup dengan salat witir yang semoga Allah rahmati. Kita adalah orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin menyampaikan satu kisah yang terjadi bukan di zaman kita, tapi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kisah ini yang langsung yang menerima, yang melakukan kisah ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebuah ayat yang Allah ceritakan dalam surat Al-Kahfi. Dan semoga nanti saya dan Bapak dan Ibu nanti kalau sudah pulang dari sini, kalimat ini bisa kita sering-sering ucapkan, karena kalimat ini cukup baik. Bahkan Nabi pernah ditegur oleh Allah gara-gara kalimat ini. Pernah datang Bapak dan Ibu beberapa orang Yahudi ke beberapa orang kafir Quraisy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu orang-orang kafir Quraisy kemudian bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam an syai'in, tentang beberapa kisah yang ada di dalam surat Al-Kahfi. Dalam surat Al-Kahfi itu ada beberapa kisah Bapak dan Ibu yang Allah ceritakan. Dari yang pertama kisah Ashabul Kahfi, yang kedua kisah pemilik kebun, yang ketiga ada kisah Nabi Musa dan Khidir, yang keempat ada kisah Ya'jud dan Ma'jud. Banyak sekali kisah yang Allah sebutkan. Ada kisah Dzulqarnain dan Ya'jud dan Ma'jud, Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi. Ada beberapa orang kafir Quraisy bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kisah Ashabul Kahfi, dan pada saat itu kisah tentang Ashabul Kahfi belum Allah turunkan di dalam Al-Qur'an. Nabi kemudian ditanya beberapa kisah yang ada di dalam surat Al-Kahfi, kemudian Nabi menyebutkan, besok akan saya ceritakan. Ketika ada beberapa kafir Quraisy datang kepada Nabi minta diceritakan kisah Ashabul Kahfi, Nabi menyampaikan, besok akan saya ceritakan, tunggu di sini, besok akan saya ceritakan. Kemudian Nabi SAW pulang ke rumah, dan Nabi SAW tidak akan bercerita sebelum turunnya wahyu. Nabi kemudian keesokan harinya Nabi duduk dalam rumah itu nunggu wahyu tidak turun-turun. Dan orang-orang kafir Quraisy pada saat itu sebagiannya sudah menunggu Nabi. Sudah menunggu Nabi SAW untuk mendengar cerita tentang Ashabul Kahfi dan beberapa kisah yang ada di dalam surat Al-Kahfi. Nabi kemudian dalam rumah itu nunggu tidak turun-turun itu. Hari pertama tidak keluar, tidak turun. Hari kedua tidak turun, hari ketiga tidak turun. Sampai 10 hari itu belum turun. Yang nanya kemarin itu orang-orang kafir yang sebelumnya bertanya kepada Nabi itu sudah luar biasa. Mereka sudah menertawakan Nabi, mereka sudah berprasangka buruk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi itu sudah betul-betul gelisah. Kita bisa bayangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pada saat itu menjadi salah satu taruhannya, ketika beliau berdusta maka beliau akan ditolak. Tapi ketika beliau berjanji besok akan saya ceritakan, 10 hari belum beliau ceritakan karena ayatnya belum turun. Dan tetapi kemudian ayat apa yang Allah turunkan? Kemudian hari yang sekian Allah turunkan 2 ayat di dalam surat Al-Kahfi sebelum Allah menceritakan kisah Ashabul Kahfi. Apa ayatnya? Wala taqu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Satu sunnah, satu kebaikan yang mungkin saya, Bapak dan Ibu jarang melakukannya. Bahkan mungkin ada yang melakukannya tapi salah mempergunakannya. Apa kata Allah? Dan janganlah engkau berjanji pada sesuatu hari besok
saya akan mengerjakannya. Allah menegur Nabi, dan janganlah engkau Muhammad mengatakan kepada mereka pada sesuatu hal yang itu belum engkau lakukan, baru rencana. Li syai'in, baru rencana. Jangan engkau katakan besok akan saya lakukan. Illa ayyasha Allah, kecuali diikat dengan kalimat insya Allah. Ditegur langsung sama Nabi, Bapak dan Ibu. Bayangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Musa alaihi salatu wasallam, masih termaktub di dalam surat Al-Kahfi. Ketika beliau meminta untuk mengikuti Nabi Khidir, Nabi Khidir mengatakan, lantas tati ya amai ya sabar. Kamu itu tidak bakal kuat kalau ikut dengan saya, itu tidak akan bersabar. Tidak kuat kamu itu. Kalau kamu ikut dengan saya, tidak akan kuat bersabar. Apa jawabannya Nabi Musa? Satajiduni insyaallah. Engkau akan mendapati saya insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Nabi Musa ketika berjanji kepada Khidir, insyaallah engkau akan mendapati saya ini termasuk orang sabar. Tapi kita baca ayat-ayat seterusnya, ternyata Nabi Musa tidak mampu bersabar. Begitu Bapak dan Ibu, ini bagian dari sunnah. Kita tidak bisa bercerita banyak dan kita tidak bisa menjelaskan banyak karena waktunya singkat. Pesan saya khususnya kepada saya pribadi dan kepada Bapak dan Ibu semuanya, ayo pada suatu hal yang itu baru rencana, yang itu baru rencana, apapun itu, sesudah sholat tarawih, sesudah sholat isya, besok pagi, besok lusa, minggu depan, kalau kita berjanji dengan orang, usahakan ikat dengan kalimat insya Allah. Simple tapi bagian dari sunnah. Mudah, bagian dari sunnah. Hari ini problem kita sunnah-sunnah yang seperti ini kita tinggalkan. Kita sibuk mengukur sunnah orang lain. Itu orang sunnah apa bukan itu? Itu orang sunnah apa bukan? Kok sunnah kayak gitu? Padahal banyak sekali sunnah yang kita tinggalkan. Salah satunya apa? Ketika kita hendak melakukan sesuatu hal yang itu baru sebuah rencana, ikat dengan kalimat insya Allah. Problem kita hari ini, kalau diundang orang, itu kalau tidak bisa datang, nggak enak kalau ngomong langsung. Saya tidak bisa hadir. Akhirnya apa? Insya Allah itu, kebanyakan kita hari ini kalau mengucapkan insya Allah itu tidak hadir. Janji, besok ketemuan, besok diundang walimah, besok diundang khanduri, apapun itu. Padahal kita sudah tahu tidak bisa datang itu karena ada cara. Tapi repot kalau menolak. Akhirnya kita tutup dengan kalimat insya Allah. Sehingga hari ini kalimat insya Allah untuk menutup sesuatu yang kita tidak bisa hadir. Ini harus kita ubah Bapak dan Ibu. Kalau memang kita sudah mengucapkan kalimat insya Allah, pastikan untuk hadir. Kalau memang Allah menghendaki yang lain, maka itu kita kembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadza ma ulqiya ilaikum jami'an. Ini singkat Bapak dan Ibu. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Ayo saya mengajak diri saya pribadi, Bapak, Ibu, kita lakukan satu sunnah ini. Mudah, simple, akan tetapi kita mengharap sunnah inilah nanti yang membuat Nabi ridho kepada kita. Sunnah inilah yang nanti membuat Allah kepada kita. Sehingga sunnah yang kecil inilah nanti, siapa tahu dengan sunnah yang kecil ini Allah ridho dan Allah masukkan kita ke dalam surganya. Amin Allahumma amin. Cukup sekian, semoga Allah mudahkan kita, semoga Allah tuntun kita, dan semoga Allah bimbing kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.